Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizki Yuryanto, NPM 19106310 dari PJKR 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik berat dan kesetimbangan. Titik berat. Titik berat adalah titik di mana gaya berat benda atau anggota tubuh itu bekerja, atau sering juga disebut sebagai titik keseimbangannya. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik yang mewakili berat dari benda atau tubuh. Setiap anggota tubuh kita, seperti halnya dengan benda-benda lain, mempunyai massa. Setiap anggota tubuh kita mempunyai titik tangkap dari massa yang bekerja. Letak titik berat. Letak titik berat suatu objek akan tetap selama tidak berubah bentuknya. Benda yang keras dari massa yang homogen, titik beratnya terletak pada pusat geometriknya. Bila kepadatan benda keras itu tidak sama, titik berat tidak terletak pada pusat geometriknya, tetapi bergeser ke arah yang lebih berat. Jika bentuk atau posisi sebuah objek berubah, letaknya titik berat juga akan berubah. Hal ini terjadi dalam badan manusia. Badan manusia yang merupakan susunan segmen-segmen mampu membuat banyak posisi, sehingga letak titik berat badannya bisa berubah-ubah. Yang kedua ada kesetimbangan. Apa sih kesetimbangan itu? Kesetimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Berbagai macam aspek kesetimbangan dipertahankan tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Bila diinginkan tingkat stabilitas yang tinggi, maka dibuatkanlah suatu sikap yang dapat memberikan kesetimbangan yang mantap. Hal ini dibuktikan oleh seorang pegulat. Sebaliknya, apabila dibutuhkan tingkat stabilitas yang rendah, maka dibuatlah suatu sikap yang mudah membatalkan kesetimbangan. Misalnya start seorang perenang atau pelari. Ada 3 macam kesetimbangan dalam ilmu pengetahuan statistika. Yang pertama ada stabil. Suatu benda atau seorang itu dalam kesetimbangan stabil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Yang kedua ada labil. Suatu benda atau seorang itu dalam kesetimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Yang ketiga ada indiferen atau netral. Suatu benda atau seorang itu dalam kesetimbangan indiferen atau netral kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar. Kesetimbangannya berubah atau dalam kesetimbangan baru. Kesetimbangan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama ada letak titik berat benda terhadap porosnya. Bila titik berat badan berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan berada di atas poros geraknya, benda dalam keadaan labil. Yang kedua ada luas bidang tumpahnya alasnya.
Bila bidang tumbuhannya cukup luas, benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumbuhan relatif kecil, benda ada dalam keadaan labil. Yang ketiga ada letak titik berat benda terhadap bidang tumbuhannya. Bila bidang tumbuhannya cekung atau konkav, titik berat badannya naik. Benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumbuhannya cembung atau konveks, benda ada dalam keadaan labil. Hukum-hukum kesetimbangan. Yang pertama, hukum kesetimbangan 1. Badan selalu dalam keadaan kesetimbangan selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam tumbuhannya. Hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumbuhannya. Artinya, semakin luas bidang tumbuhan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumbuhannya, makin kecil pula stabilitasnya. Yang hukum kesetimbangan ketiga, stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Hukum kesetimbangan keempat, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumbuhan ke arah mana benda atau badan bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, semakin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jarak horizontal, semakin kecil stabilitasnya. Hukum kesetimbangan yang kelima, stabilitas berbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar stabilitasnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kesetimbangan. Tumpuan kaki. Tumpuan kaki ini akan menentukan luas bidang tumbuhan, dan luas bidang tumbuhan ini akan menentukan keseimbangan seseorang. Yang dimaksud dengan luas bidang tumbuhan pada kaki adalah besarnya permukaan yang paling luas dari setiap titik tumbuhannya. Lalu ada sikap siap waspada atau kuda-kuda. Berdiri pada situasi demikian disebut dengan sikap siap atau sikap sedia. Sikap sedia dalam keadaan berdiri harus berdiri dalam keadaan seimbang pada kedua kaki. Lalu ada dari sikap diam ke bergerak. Jika hendak bergerak dengan seketika atau cepat ke suatu arah, badan harus dalam posisi labil. Jika titik berat badan harus dipertinggi, dan titik berat badan didekatkan ke sisi tumbuhan. Perhatikan seorang atlet yang melakukan sutra jongkok. Saat aba-aba awas pantat diangkat, berarti titik berat badan dinaikkan. Badan dicondongkan ke depan. Lalu ada bergerak ke diam. Jika dalam keadaan bergerak atau lari dan tiba-tiba hendak berhenti dengan seketika, maka badan kita dari keadaan labil harus menjadi stabil. Pada dribble basketball, kalau hendak berhenti dengan seketika, kaki jaraknya diperbesar, berarti bidang tumbuhan diperlebar. Badan direndahkan dan kaki depan dijulurkan. Artinya,
Jarak vertikal diperkecil dan jarak horizontal diperbesar. Mempertahankan kesetimbangan dalam keadaan bergerak. Jika tubuh dalam status setimbang atau balance, apabila gaya yang bekerja saling meniadakan dan tubuh tetap dalam keadaan istirahat. Contoh yang lebih jelas misalnya pada gerakan dasar kaki saat melakukan tinju bayangan, yang menitik beratkan pada bergesernya kaki secara tepat menurut prinsip kesetimbangan di atas. Kalau akan bergerak ke kiri, kaki kiri bergeser ke kiri lebih dahulu. Pergerakan yang bergeser ke kiri terlebih dahulu, maka bidang tumpuannya menjadi lebih kecil atau stabilitasnya kecil dan akibatnya fatal kalau kena pukul.